Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak salih kelas 5 SD IT Usman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita telah memasuki materi 5E ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1, 2 dan 5, muatan pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita masuk materi, harap dipersiapkan buku paketnya, dibuka halaman 38. Baik, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan aliran energi yang terdapat dalam suatu ekosistem, siswa juga dapat menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan, dan siswa dapat menjelaskan hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Baik ya, silakan dibuka halaman 38 pada buku paket tematik 5E, subtema 2. Nah, di sini ada gambar tentang rantai makanan ya. Di sini coba lihat gambar sebelah kiri ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat puncak, dan pengurai. Baik, kita lihat pada kotak sebelah kanan, gambar sebelah kanan warna merah ya. Produsen, ya, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen melakukan fotosintesis sehingga dapat menghasilkan makanan yang dibutuhkan makhluk hidup lain. Contoh tumbuhannya, ya, contoh tumbuhan dan fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen di perairan. Nah, contoh tumbuhannya ya semua tumbuhan yang bisa menghasilkan proses fotosintesis dari mulai rumput, padi, dan semuanya. Sesuatu yang akhirnya dimakan oleh konsumen tingkat 1, ya kan, padi dimakan oleh belalang, ya, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang itu konsumen tingkat puncak, tidak ada lagi yang memangsa elang. Sampai akhirnya elang mati, kemudian tubuhnya diurai, kemudian bermanfaat untuk zat hara yang ada di tanah yang bisa dimanfaatkan kembali untuk tumbuhan ya. Jadi ini adalah rantai makanan yang tidak terputus yang Allah ciptakan agar semuanya mendapat faedah atau manfaat satu sama lain. Lanjut. Baik, tadi kan ada produsen, sekarang ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, ya. Seperti misalnya tadi kan konsumen tingkat 1-nya belalang. Belalang tidak bisa menghasilkan padi, ya kan, atau yang lainnya, jenis tumbuhan yang lain untuk dimakan. Misalnya rusa perlu rumput untuk makan. Rusa tidak bisa menghasilkan rumput. Oleh karena itu dia disebut konsumen. Konsumen ada urutannya, ada tingkatannya. Yang pertama konsumen tingkat 1, yaitu konsumen yang langsung memakan produsen, ya kan? Makhluk hidupnya cenderung kepada herbivora atau herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan seperti belalang, tikus, dan ular. Ada konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Hewannya bisa berupa karnivora atau omnivora, ya, pemakan daging atau pemakan segala. Contohnya kadal, katak, ayam. Ayam segala kan, cacing dimakan, biji-bijian juga dimakan ya. Kemudian terakhir adalah pengurai ya, pengurai. Maaf, kuliah belum selesai. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2, yaitu lebih besar lagi dari segi kuantitas badan juga lebih besar seperti ular, musang, dan burung hantu ya. Dia memakan yang berada lebih kecil di bawahnya. Dan terakhir adalah konsumen puncak, yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Seperti tadi digambar di awal, contohnya adalah elang. Elang tidak ada lagi yang memakan elang, siapa? Nggak ada ya. Karena kan elang lebih cenderung di atas ya. Dan biasanya konsumen tingkat 3 bisa menjadi konsumen puncak. Ya, bisa jadi jika memang konsumen puncak yang paling tingginya sudah tidak ada lagi. Ya, itu urutan dari konsumen dalam rantai makanan. Yang terakhir adalah pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh menjadi zat-zat hara dalam tanah. Ya, makhluk hidup yang telah mati. Jadi makhluk hidup yang telah mati apapun itu nanti ada makhluk yang menguraikannya sehingga dia akan kembali lagi ke tanah dan bisa dimanfaatkan sebagai zat hara dalam tanah. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya di bab 2. Di pembelajaran 2 di halaman 42. Kalian bisa buka buku
paketnya halaman 42 tentang aliran energi dalam ekosistem. Perhatikan gambar ya. Di sini ada gambar matahari, kemudian ada gambar rumput, belalang, tikus, ular dan burung ya. Kemudian burung diuraikan. Baik, kita lihat tulisan di warna hitam. Perpindahan energi yang diawali dari sinar matahari. Perpindahan energinya lihat dari mulai sinar matahari ke produsen yaitu rumput, ke konsumen yaitu Sokobe 1, 2, 3 dan terakhir kepada pengurai. Nah, itu disebut aliran energi ya. Baik, perhatikan. Di sini gambar sebelah kanan dari mulai matahari ya. Cahaya matahari atau energi matahari ini bermanfaat untuk rumput. Untuk apa? Untuk menghasilkan proses fotosintesis, untuk menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri, ya, dan juga untuk makhluk lain. Seperti contohnya apa? Dia menyimpan makanan di mana sih? Di daun dan juga di buah, ya seperti padi. Ya kan ada buah padinya, ada daun padinya, dan itu ada manfaat untuk konsumen tingkat 1. Kemudian ini adanya perpindahan energi, ya. Energi yang dimiliki oleh daun dan buah pada rumput itu memiliki kekuatan. Untuk siapa? Untuk nanti konsumen yang memakannya, ya, menjadi perpindahan energi. Contohnya apa? Belalang. Belalang memakan rumput, ya, memakan rumput atau memakan padi, dan ini ada perpindahan energi dari energi yang ada atau yang dimiliki oleh rumput pindah ke belalang. Belalang nanti akan dimakan oleh tikus, ya kan? Ada perpindahan energi dari belalang ke tikus. Ya, belalang itu akan mengenyangkan tikus. Dengan belalangnya sehat, ya bisa jadi tikusnya juga semakin baik, semakin kuat larinya, ya kan? Karena dia juga perlu makan, perlu hidup, ya perlu berlari, bernapas dan sebagainya. Dan yang terakhir misalnya ular, itu juga begitu juga dan seterusnya sampai akhirnya ketemu konsumen puncak, ya, elang, akhirnya mati. Kemudian energi dari elang ini diurai dan uraian itu akan menghasilkan energi yang akan dilepas ke lingkungan yang dimanfaatkan oleh rumput sebagai pupuk organik untuk pertumbuhannya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Ya, jika semua seimbang pada tempatnya, tidak ada yang berkurang atau hilang. Jika salah satu komponen makanan mengalami kepunahan, aliran energi juga akan terganggu, bahkan terputus. Hal itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem padang rumput tersebut, ya. Misalnya, padinya sedikit, ya kan, karena banyaknya perumahan yang dibangun, misalnya, otomatis belalang juga sedikit dalam memperoleh energi makanan, ya, dia tidak punya lagi tempat untuk makan. Maka belalang juga akan apa? Akan menyerang atau mengambil tempat yang lain untuk dijadikan energinya, ya, otomatis akan merusak nantinya. Tikus, ya, tikus juga kalau belalangnya menghilang, dia juga akan mengambil sumber energi dari tempat lain dan begitu seterusnya. Berarti ada ketimpangan, ada ada gangguan. Lanjut. Simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kalian bisa lihat di buku paket kalian di pelajaran 5, ya. Di halaman 62. Baik, yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Merupakan hubungan kedua makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Contohnya lebah dan bunga, ya. Bunga yang menghasilkan sari, ya, atau nektar atau madunya. Lebah, kemudian ada juga burung jalak sama kerbau. Kerbau ini kan ada kutu, ya. Burung jalak memakan kutu, kenyang, ya, terpenuhi, energinya berjalan. Dan kerbau juga beruntung karena kutu yang mengganggu akhirnya hilang. Ya, ini mutualisme, sama-sama diuntungkan. Ada lagi yang namanya simbiosis komensalisme, merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan. Namun, salah satu makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, biasa saja. Contohnya ikan hiu dan ikan remora, ya. Ikan hiu tanpa ikan remora tidak apa-apa, tapi ikan remora perlu ikan hiu untuk membersihkan sisa-sisa zat makanan yang ada di ikan hiu untuk energi ikan remora. Kemudian anggrek yang menempel di pohon, ya. Anggrek memerlukan tempat untuk perkembangbiakan atau pertumbuhan bunganya, maka dia memerlukan tempat. Nah, di sini
yang ditempati atau inangnya tidak diuntungkan juga, tidak dirugikan juga, ya. Kemudian yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan namun makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya adalah tali putri ya, atau biasa disebut mie-mian, kalau anak zaman dulu bilangnya mie-mian. Tadinya sedikit ya, lama-lama dia akan menggumpal, kuning, besar, dan banyak, dan akhirnya pohonan awal dia menumpang, akhirnya mati. Kemudian ada lagi nyamuk dan manusia ya. Siapa yang diuntungkan? Nyamuk. Siapa yang dirugikan? Manusianya. Ya, gatal yang menyebabkan penyakit bahkan bisa menimbulkan kematian. Ya, ini adalah hubungan kedua antar makhluk hidup. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang biasa saja. Ya, ada yang disebut mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, ini adalah latihan yang perlu kalian kerjakan. Silakan dibuka di buku paket. Seperti biasa, jawaban ditulis di buku tulis, paling lambat dikirimkan Jumat 13 November jam 8 pagi. Saya Hamdalah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang ada di video pembelajaran Bapak Ibu yang telah berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.